يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Dengan izinnya kita kembali bersua untuk meneruskan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan juga kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar karya Nukhbatun Minal Ulama. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Kita bisa meyakini agama kita dengan keyakinan yang benar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kemudian tidak lupa salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau, kepada murid-murid para sahabat yakni at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang setia mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau hingga ke akhir zaman. Pembahasan kita di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan yang pertama dari pembahasan fikih, ya. Meneruskan masih dalam kajian kita mengenai nikah. Bab pertama dari kitab yang 9, yaitu kitab nikah dan talak. Terakhir kita sudah membahas mengenai hukum pernikahan, dan hukum pernikahan ini berbeda-beda. Ya, ada 3 hukumnya sesuai dengan kondisi dan juga keadaan orang yang akan menikah. Yang pertama hukumnya wajib. Hukumnya wajib manakala seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab mengeluarkan beban pernikahan dan juga memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi dia wajib. Yang kedua hukumnya adalah sunnah. Kapan menjadi sunnah? Apabila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenis, dia pun memiliki biaya menikah, dia memiliki rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya
terjatuh ke dalam perzinahan. Jadi masih kuat untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi ketika dia menikah maka hukumnya menjadi sunnah. Yang ketiga menjadi makruh. Ya, menjadi makruh kapan? Ketika seseorang tidak membutuhkan pernikahan karena punya penyakit yang tidak bisa melakukan hubungan badan dengan calon istrinya, atau dikatakan penyakit impoten, ya. Dia tidak punya kemampuan untuk bersetubuh atau menyenggamai wanita. Dan dia tidak punya syahwat, atau memang dia adalah seseorang yang sudah usianya renta, ya, sudah tua. Ini menjadi makruh, ya. Lalu kita juga telah jelaskan mengenai cara memilih istri dan bagaimana parameternya. Tentunya ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah keberuntunganmu dengan wanita yang beragama baik, yang taat beragama, sehingga engkau akan beruntung. Kedua tanganmu berdebu, artinya ya engkau tidak akan menyesal dengan memilihnya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang keempat di antara hukum-hukum khitbah, meminang. Ini kalau dalam bahasa Arab, kalau hurufnya gundul bisa khitbah, bisa khutbah. Kalau khitbah meminang, dan fi'ilnya juga mirip, khotobah. Ya, khotobah, yaktubu. Ada khitbatan, ada khutbatan. Baik. Nah, di sini apa saja hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya? Pertama, kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan khitbah. Al-khitbatu, khitbah, hiya izharu raghbati fi zawaji bimra'atin muayyanah. Khitbah itu adalah menampakkan keinginan untuk menikah dengan wanita yang sudah ditentukan. Kalau kita sudah menentukan si fulanah akan, kita ada niat untuk menikahinya, maka kita tampakkan dengan cara khitbah. Antum dulu waktu mau menikah khitbah dulu nggak? Ngelamar dulu nggak? Ngelamar dulu. Ya. Nah, ini adalah bentuk supaya calon kita mengetahui bahwa kita ingin atau ada keinginan, punya keinginan untuk menikahinya. Sehingga juga keluarganya atau walinya pun mengetahui. Walaupun sebenarnya ini nggak masuk kepada rukun atau syarat nikah, enggak. Khitbah ini enggak masuk kepada rukun atau syarat nikah. Ini hanya sebatas janji. Hanya sebatas janji. Ya.
Sehingga nanti akan ada hukum-hukum yang terkait dengan khitbah. Di antara hukum dan adab meminang, yang pertama, tahrumu khitbatul muslimi ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan. Haram hukumnya seorang muslim melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya atau muslim yang lain, yang sudah dijawab diperkenankan untuk diterima, lamarannya diterima, ya, walaupun bahasanya hanya sekedar bahasa kiasan atau sindiran, tapi diterima. Ya kan, kalau kita menginginkan sesuatu itu ada dua cara. Ada cara kita mengungkapkan secara langsung, ya, ada cara mengungkapkan dengan sindiran atau kiasan. Nah, kedua-dua ini adalah bentuk cara melamar atau meminang. Maka ketika seseorang mengetahui ada wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, tidak boleh orang kedua ini melamar wanita tersebut kalau memang dia mengetahui sudah diterima, lamaran tersebut sudah diterima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Janganlah seorang lelaki melamar wanita lamaran saudaranya sehingga dia menikah atau meninggalkan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5144. Alasannya kenapa nggak boleh kita melamar atau seseorang melamar perempuan yang memang sudah dilamar orang lain dan itu sudah diterima lamarannya. Kenapa? Karena lamaran yang kedua bisa merusak lamaran yang pertama. Misalnya yang ngelamar yang keduanya lebih ganteng, ya kan? Atau lebih kaya, padahal dia udah nerima yang pertama. Dia datang tiba-tiba, yang pertama bawaannya misalnya apa? PCX, ya kan? Yang kedua bawanya Fortuner. Pilih yang mana kan? Merusak lamaran yang pertama. Atau yang satu misalnya dia cuman apa? Bukan dalam rangka merendahkan, ya. Dia mungkin lulusan ya universitas negeri biasa lah gitu kan. Kemudian yang satu lagi, ini dari Madinah, agamanya bagus. Yang kedua, nah ini nggak boleh. Pasti perempuan itu ada kecenderungan, ya kan? Hatinya bisa berubah, merusak jadinya kan. Akhirnya apa? Dapat memicu yang namanya pertengkaran. Gak sedikit kasus, ya, pembunuhan, kemudian juga perkelahian dan lain sebagainya gara-gara wanita penyebabnya. Nah itu, jadi nggak boleh. Makanya kita ketahui dari hal ini, agama Islam itu sangat komprehensif, betul-betul menjaga, ya, menutup celah-celah yang bisa menjadikan manusia itu saling bertikai. Dan hanya ada dalam agama Islam yang memiliki
hal ini. Baik. Nah, ini hukum yang pertama. Apa hukumnya? Tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, dan itu sudah jelas diterima, diketahui oleh orang yang kedua. Kemudian yang kedua, yahrumu tasrihu bi khitbatil mu'taddatil ba'in. Haram secara terang-terangan melamar wanita yang berada dalam masa iddah ba'in. Iddah itu ada ba'in, ada raj'i. Kalau ba'in berarti talak atau sudah ditinggalkan oleh suaminya, meninggal dan masih ada dalam masa iddah. Masih ada dalam masa iddah. Kalau raj'i masih talak 1 atau talak 2 yang mungkin kembali lagi. Ya. Tapi kalau ba'in atau ba'in, ya bukan ba'in, ba'in itu udah berpisah 3 kali. Nah, maka nggak boleh secara terang-terangan, tapi masih dalam masa iddah, belum selesai masa iddahnya. Tapi diperbolehkan dengan bahasa sindiran. Ini bedanya ya. Secara terang-terangan nggak boleh, tapi kalau secara sindiran boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bih min khitbatin nisa." Surah Al-Baqarah ayat 235. Tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Berarti kita pahami kalau sindiran boleh, kalau terang-terangan nggak boleh. Gimana coba yang pernah melamar kalau terang-terangan bahasanya? Ke walinya misalnya kan, ke ibunya. Bu, saya mau melamar, gitu kan ya, anak ibu, anak bapak, boleh nggak gitu ya? Sambil bawa apa? Bawa makanan. Tapi kalau sekarang lamaran aja udah kayak hajatan, ngeluarin duitnya banyak, ketahuinya nggak jadi kan? Sayang banget tuh duitnya bayar. Udah gitu disangkanya dengan melamar itu udah kayak apa? Udah besok mau menikah gitu kan, diajak kemana-mana, udah bisa dua-duaan. Nah, ini melanggar syariat, nggak boleh demikian. Sehingga kalau ada wanita yang sudah dalam masa iddah ba'in, masih berada dalam masa iddah ba'in, nggak boleh secara terang-terangan, tapi boleh secara sindiran. Misalnya sindiran itu kata-katanya gimana? Saya ingin agar Allah memudahkan saya untuk mendapatkan wanita salehah. Ngomongnya sama siapa? Sama orang tuanya misalnya kan? Kan itu nggak jelas, nggak secara langsung pengen anaknya, enggak, tapi secara sindiran. Nah, maka di dalam ayat tersebut ada penafian dosa, nafyul haraj, ya, nafyul haraj anil mu'arridi bil khitbati. Ada penafian dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melamar tapi dengan sindiran. Maka ini menunjukkan bahwa enggak boleh melamar wanita yang masih dalam masa iddah dengan tasrih. Tasrih artinya terang-terangan. Faqad yahmiluha al-hirsu 'ala az-zawaj. Karena terkadang
wanita tersebut menjadi berkeinginan untuk menikah, sehingga dia mengabarkan bahwa masa iddahnya udah habis padahal belum. Ya, kalau terang-terangan karena dia pengen juga setelah itu menikah lagi misalnya ya. Kalau terang-terangan, sehingga wanita ini mengabarkan bahwa apa? Masa iddahnya sudah habis padahal belum habis. Terbawa perasaan ingin segera dinikahi. Kalau sigoh lamarannya itu terang-terangan. Taib. Nah, ini untuk wanita yang berada dalam masa iddah ba'in. Wa ammal mu'taddatur raj'iyah, adapun wanita yang ditalak 1 atau 2 yang dinamakan dengan talak raj'i, fayahrumu hatta ta'ridha, maka diharamkan walaupun itu sindiran. Kenapa? Li'annaha fi hukmi zaujat, karena dia masih dalam status hukum istri orang lain, belum benar-benar bisa. Kalau yang talak apa? Raj'i. Ini yang kedua. Yang ketiga, man istusyira fi khatibin aw makhtubatin wajaba alaihi an yadhkura ma fihima min mahasina wa musawiyah. Nah, kalau ada orang yang diminta pendapat baik tentang orang yang melamar, laki-laki melamar atau wanita yang dilamar, maksudnya apa? Kayak ta'aruf ya, atau pengen kenal gimana nih orang ini. Kalau misalnya dia itu laki-laki, tanya ke jamaah masjid misalnya kan, yang di perumahannya misalnya ya, ini yang mau melamar anak saya itu dia rajin ke masjid nggak? Kalau ke masjid gimana? Ya, apakah dia rajin berjamaah, sholat berjamaah? Oh iya, dia kalau sholat itu di saf terdepan terus, azan langsung berangkat ke masjid, gitu kan? Kalau yang begitu. Tapi juga mungkin ada yang jangan ke masjid, boro-boro gitu kan gitu. Nah, emang harus disampaikan sesuai dengan kebaikan atau keburukan. Jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Jangan mentang-mentang teman, tetangga deket. Akhirnya apa? Temen gue dia ngelamar nih kan. Jangan dijelekin ketika ditanya, oh iya dia mah pinter gitu kan. Ngajinya aja pinter kok gitu kan. Padahal enggak. Padahal mungkin ngajinya aja setahun nggak tahu berapa kali, sekali juga enggak, 2 kali gitu kan misalnya. Atau baca Qurannya juga masih belepet. Kalau ke masjid selalu jadi imam orang-orang yang masbuk, bukan imam itu. Nah, jadi masbuk terus gitu maksudnya ya. Atau memang keluar dari waktunya misalnya kalau ke masjid, sholat ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan ditutup-tutupi apa keburukannya, apa kebaikannya. Karena apa? Karena menyangkut nanti rumah tangga. Kalau ditutupi keburukannya, ternyata ketika sudah menikah jadi, wah kemarin kata engkau seperti ini nih kan, tanggung jawab. Nah gitu ya, berat sebenarnya ya, jadi mak comblang itu berat. Berat nggak? Berat. Apalagi kalau diminta, ya harus betul-betul objektif. Harus betul-betul apa? Objektif. Baik juga dari perempuannya. Ketika ditanya, misalnya tanya ke keluarganya, teman-temannya yang dekat. Nah teman-temannya ini jangan bohong, mentang-mentang bestie gitu kan.
masih ditutup-tutupi keburukannya. Baik. Sehingga orang yang diminta pendapat dari kedua belah pihak tersebut wajib dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukannya. Wala yakunu dzalika minal ghibah, dan hal itu enggak masuk ke dalam jenis ghibah. Ketika dibilangin nih jeleknya gini enggak masuk ke dalam ghibah. Bal minan nasihatil muraghad fiha syar'an, bahkan ini termasuk dari nasihat yang diinginkan secara syariat. Yang keempat, al-khitbatu mujarradu wa'din bizawaji. Lamaran itu baru sekedar janji untuk menikah. Baru sekedar janji untuk menikah atau perjanjian tentang pernikahan. Wa ibda'ur raghbati fihi, juga hanya sebatas ungkapan keinginan untuk menikah. Wa laysat zawajan, dan bukan dianggap itu sudah bentuk pernikahan. Liza, oleh karena ini, yabqa kullun minal khatibi wal makhtubati ajnabiyan anil akhar. Baik si pelamar laki-laki maupun wanita yang dilamar masih tetap menjadi orang lain. Masih jadi orang lain. Bukan sudah kayak distempel gitu kan, sehingga bisa diajak kemana-mana, bisa diajak nonton, bisa diajak satu motor, ya belum boleh. Ini hanya sebatas janji dan dia hanya merupakan ungkapan keinginan. Keduanya belum menjadi suami istri. Nah, ini beberapa perkara terkait dengan khitbah dan juga adab-adabnya. Sekarang kita masuk bagian yang kelima. Hukmun nadhar ilal makhtubah. Hukum nadhar. Nadhar itu apa? Melihat kepada wanita yang ingin dinikahi atau yang dilamar. Man arada an yakhtuba imra'atan yusra'u wa yasunnu lahu an-nadharu ila ma yadhharu minha 'adatan kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Siapa saja yang ingin untuk melamar perempuan, disyariatkan dan sunnah bagi dia untuk memandang, melihat kepada wanita yang akan dia lamar, ya, kepada wanita yang dia lamar, apa saja yang biasa nampak, biasa kelihatan, seperti wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua kakinya. Nah, ini mazhab dari penulis Nukhbah ulama. Dan untuk nadhar ini ada 3 pendapat. Batasan haddun nadhar al makhtubah, haddun nadhari ila al makhtubah, ada 3. Yang pertama pendapatnya Zahiriyah, mazhabnya Ibnu Hazm al-Andalus. Ibnu Hazm, beliau berpendapat apa? Boleh melihat semuanya tanpa batas, kecuali kubul dan dubur. Ini mazhab Ibnu Hazm. Tapi ini mazhab yang ganjil. Mazhab yang ganjil. Beliau
dan madhab beliau ini berpendapat kepada berdasarkan hadis yang akan nanti kita baca. Itu sabda Nabi SAW, fadhhab fandur ilaiha. Pergilah, lihatlah dia. Jadi di sini umum lihatnya, pokoknya semuanya yang kamu inginkan, yang bisa bikin kamu tertarik. Sampai pun ngumpet-ngumpet boleh untuk melihat wanita. Ini madhab Ibnu Hazm dan juga Zahiriyah, madhab beliau. Ya. Dan ini pendapat yang syadz, ganjil. Ya, syadz. Yang kedua, dari pendapatnya Al-Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, yang boleh dilihat hanya yang bukan aurat, muka atau wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Karena sesungguhnya seseorang kalau ingin tahu yang cantik cukup dengan wajah. Kalau dia tertarik dengan wajahnya udah, gak butuh yang lain gitu kan. Terus misalnya kalau ingin tahu bentuk tubuhnya, bisa dilihat dari tangan. Ini maksudnya kalau yang gede berarti lebar gitu kan, beda dari tangan kelihatan. Yang kurus kelihatan dari tangan. Jangan kemana-mana nih ya. Itu cukup, kata Imam Syafi'i cukup. Ya, melihat dua itu cukup. Udah mewakili. Udah mewakili. Ya kan kadang kalau ada wanita yang bekerja kelihatan juga dari ininya. Ada yang wanita memang jarang bekerja, halus gitu kan. Kelihatan. Ini wanitanya malas apa enggak kelihatan. Cukup dari tangan. Baik. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, mazhab Hanabilah secara umum. Ya, seperti mazhabnya penulis. Itu yang boleh dilihat, yang biasa terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya. Seperti tadi kan, kaki sebenarnya bukan aurat, tapi biasa terlihat oleh siapa? Keluarganya. Betis, pakai misalnya dia di rumah pakai celana 3/4, ya bisa kelihatan. Nah ini pendapat dari Hanabilah. Ini berdalil dengan hadis riwayat Umar bin Khattab yang beliau nazar kepada Ummu Kulsum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau melihat dibuka betisnya sama Umar. Kata Ummu Kulsum, kalau kau bukan khalifah, katanya, saya nggak akan mau gitu. Ya tapi ini riwayat menunjukkan boleh, ya. Kemudian juga hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, nanti akan ada di sini. Beliau sampai untuk mendapatkan ketertarikan ini, Jabir sampai mengintai sembunyi-sembunyi lihat perempuan. Ya kalau misalnya yang biasa terlihat nggak mesti harus diintai. Ya, maka maksudnya ini diintai ke rumahnya, apa saja yang bisa dilihat sesama keluarganya, anggota keluarganya. Nah maka pendapat inilah yang lebih kuat. Jadi bisa lebih dari yang bukan aurat, tapi itu yang biasa terlihat oleh keluarganya. Tapi dengan syarat betul-betul laki-laki ini yang melamar ini memang niatan nikah sama dia. Melamarnya jangan bukan jadi koboi nador. Ya kan? Yang ini dinador, yang itu dinador, kasihan perempuan.
main-main dia mah kan. Tahu apa yang dicari gitu. Nah itu ya. Jadi dengan syarat dia itu memang betul-betul serius untuk menikah. Nah, kita baca di sini li hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini tentang nazar. Ya, tentang apa? Nazar. Anna imra'atan, ada seorang wanita, ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi." Aku datang untuk menghibahkan diriku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi. Karena kalau berada dalam rumah tangga Nabi akan dididik, akan masuk menjadi ummahatul mukminin, akan penuh dengan rumah tangga yang penuh ilmu, penuh dengan ibadah, dekat kepada Allah. Sehingga ada wanita yang menghibahkan. Baik. Kemudian fasa'ada an-nadhara ilaiha. Kemudian Nabi SAW menengadahkan pandangannya kepada wanita tersebut, wasawwabahu summa taqta'a ra'sa. Lalu beliau menundukkannya, jadi lihat ke atas, lihat ke bawah Nabi, kemudian beliau nunduk. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak berminat. Ketika nunduk menunjukkan bahwa Nabi tidak berminat. Tapi di sini dalam hadis ini yang menjadi syahid bahwa beliau melihat, ya, wanita tersebut, lihat tertarik nggak gitu. Taib. Ini dalil yang pertama. Ini hadisnya dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar." Bahwa aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada beliau seorang laki-laki mengabarkan bahwa dia telah menikahi wanita Ansor. Wanita dari kalangan Ansor. Siapa Ansor? Wanita Ansor itu mana? Orang mana? Madinah ya. Kalau yang hijrah namanya Muhajirin. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau sudah lihat wanita itu, wanita Ansor tersebut? Apakah kamu sudah nazar dulu? Qala la. Laki-laki itu menjawab, belum. Qala. Lalu beliau bersabda, "Fadhhab fanzur ilaiha." Ya, pergilah lalu lihatlah dia. Suruh nazar. Ya, jadi seperti beli kucing dalam karung kalau belum dilihat. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a, kata Nabi. Karena sesungguhnya pada mata wanita Ansor itu ada sesuatu. Kata para ulama, maksudnya sesuatu tersebut matanya sipit, sogoro. Ya. Atau ada yang mengatakan bola matanya itu warnanya biru, zarqa. Ya, apakah itu akan bisa membuatmu tertarik apa tidak gitu ya? Jadi disyariatkan untuk melihat nazar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dan selanjutnya wa hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat kepada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah. Qala fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba'u laha. Kata Jabir, ya, maka aku melamar seorang wanita dan aku mengintai sembunyi-sembunyi untuk melihatnya. Ini Jabir mengintai, bersembunyi untuk mengintipnya, sehingga bisa melihat bagian dari anggota tubuhnya yang bisa mengundangku untuk menikahnya. Lalu aku menikahinya. Baik. Hatta ra'aitu minha mada'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Disepakati juga oleh Imam Al-Dhahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa hikmah dari nazar? Hikmahnya bahwa nazar itu lebih mengundang untuk ketertarikan yang ada pada dirinya kepada wanita yang akan dinikahi. Wa min thamma, dan dari sanalah ad'a lil ulfati wal mahabbati wa dawamil mawaddati bainahuma. Sehingga itu akan lebih mengundang dirinya menjadi ada bentuk ketertarikan dan kecintaan dan juga kelanggengan rasa cinta di antara keduanya. Kalau nggak dilihat dulu, tiba-tiba nikah bagaimana? Nyesel. Ada yang nyesel gitu kan? Kenapa sih nggak lihat dulu gitu kan sebelum menikah? Ternyata kamu tuh begini. Tapi kalau udah dilihat dulu, ya nggak ada alasan dia mau menyesal kalau udah melihat fisiknya demikian dan seterusnya, ya. Sehingga kalau misalnya dia tertarik, nanti ketika sudah menikah akan lebih langgeng kecintaannya. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mughirah, wa qad khataba imra'atan, dan beliau sudah melamar seorang perempuan. Unzur ilaiha, nador, ya, lihatlah dia perempuan itu. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, karena dia lebih layak untuk bisa melanggengkan hubungan di antara kalian berdua. Keluarkan Imam At-Tirmidzi. Ai takunu bainakumal mahabbatu wal ittifaq, bahwa artinya itu akan ada di antara kalian berdua rasa cinta dan saling cocok. Saling cocok kalau sudah melihat. Baik. Nah, ini ya pembahasan kita di malam hari ini tentang tadi khitbah, melamar, dan juga nazar. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari pembahasan
fikih muyasar. Insyaallah pekan yang akan datang kita lanjut dengan syarat dan rukun-rukun nikah biidznillah taala. Sekarang kita lanjut pelajaran yang kedua dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masuk di bab yang ke-57 halaman 175 untuk yang terjemah. Adapun yang Al-Qaulus Sadid di halaman 268. Nah, di sini penulis membawakan bab majaa fil law, tentang ucapan law. Law itu artinya andai kata, seandainya, jika. Apalagi? Misalkan, misalkan. Kalau, bila, dan lain sebagainya. Ini law. Maka kita akan bacakan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Al-Qaulus Sadid terlebih dahulu. Bab majaa fil law, supaya ada gambaran tentang pembahasan kita ini. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna isti'mal al-'abdi li lafdhati law taqa'u ala qismaini, bahwa penggunaan seorang hamba terhadap lafal law, andai kata, terjadi pada dua perkara. Madmumun wa mahmudun. Bisa jadi dia tercela, bisa jadi dia terpuji. Jadi hukumnya ada dua. Ucapan lau bisa tercela, bisa terpuji. Ammal madmum, adapun madmum yang dicela, yang tercela ucapan lau tersebut, faka'an yaqa'a minhu aw 'alaihi amrun la yuhibbu. Terjadi sesuatu darinya atau atasnya perkara yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia benci terjadi pada dirinya. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada. Andai kata aku melakukan ini begini, niscaya akan begini. Jadi dia ucapkan lau andai kata karena dia tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai. Atau misalnya ada orang lain yang tertimpa sesuatu, ya, kalau saja kamu nggak kesana seperti apa yang saya bilang, kamu nggak bakalan gitu. Nah itu nggak boleh. Nah, ini terkait dengan takdir Allah. Baik. Fahada min amali syaitan, maka ini merupakan amalan syaitan, setan. Lianna fihi mahdhuraini, karena di dalam ucapan lau ini ada dua hal yang dilarang. Ahaduhuma, yang pertama, annaha taftaru alaihi baban nadam wasakhati wal hazan, karena sesungguhnya dia membuka pintu penyesalan, kemudian kemarahan dan kesedihan. Jadi kalau mengatakan demikian, ini bisa mengantarkan kepada penyesalan, kemarahan dan kesedihan.
alladzi yanbaghi lahu ighlaquhu, yang seharusnya dia tutup pintu ini, nggak boleh dibuka. Ya, penyesalan terhadap sesuatu dari takdir Allah nggak boleh, harus ditutup. Kemudian kemurkaan atau kemarahan nggak boleh terkait dengan takdir atau syariat Allah. Sedih dengan takdir yang menimpa dia, ini juga nggak boleh. Selayaknya manusia itu menutup celah tersebut. Walaysa fiha naf'un, karena di dalamnya nggak ada manfaat. Menyesal nggak ada manfaat kalau sudah terjadi. Marah juga nggak bakalan bikin takdir itu berubah. Sedih juga sama. Ini yang pertama, jadi dilarang. Yang kedua, anna fi dzalika su'a adabin 'ala Allah wa 'ala qadarih. Karena di dalamnya ada su'u adab yang jelek kepada Allah dan juga terhadap takdir Allah. Yang kedua tadi apa? Dalam ucapan lau tersebut ada bentuk adab yang jelek kepada Allah dan juga terhadap takdir Allah. Fa innal umura kullaha wal hawaditha daqiqaha wa jalilaha biqada'illahi wa qadari. Karena sesungguhnya segala perkara dan kejadian-kejadian itu, baik yang kecil maupun yang besar, semua terjadi berdasarkan takdir dan ketetapan Allah. Jadi di sini ada bentuk adab jelek kepada Allah. Ya, kemudian juga adab yang jelek terhadap takdir Allah. Wa ma waqa'a minal umuri, dan apa saja yang terjadi berupa perkara-perkara, fala budda min wuqu'ihi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang namanya udah Allah takdirkan pasti terjadi. Nggak bisa seandainya. Wala yumkinu radduhu, nggak mungkin ditolak. Faka'anna fi qawlihi law kana kada aw law fa'altu kada kana kada naw'u i'tiradin wa naw'u dha'fil imanin bi qada'illahi wa qadarihi. Seakan-akan pada perkataan andaikan begini atau andaikan saya melakukan ini maka begini, ini ada di dalamnya salah satu bentuk penentangan dan bentuk lemahnya keimanan terhadap takdir dan keputusan Allah. Wala raiba anna hadainil amraynil mahdhuraini la yatimmu lil 'abdi imanun wala tauhidun illa bitarkihima. Maka tidak diragukan lagi kedua perkara yang dilarang ini, ya. Bila ada pada seorang hamba, maka dia tidak sempurna keimanan dan tauhidnya, kecuali kalau dia tinggalkan perkara-perkara ini, baru sempurna keimanan dan tauhidnya. Wa ammal mahmud, adapun yang dipuji dari perkataan lau ada. Fa in yaquluha al-'abdu tamaniyan lil khair. Ketika seorang hamba mengatakan lau ini dalam rangka dia mengharapkan kebaikan. Dalam rangka mengharapkan kebaikan. Ini ada dalam hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadabbartu masaqtul hadiyah wala ahlaltu bil umrah." Nah, ini kata Nabi, andai kata aku masih di awal perjalananku dan belum terlanjur, niscaya aku tidak akan membawa hewan sembelihan. Ini terkait dengan
haji tamattu. Dan aku jadikan ihramku ini untuk umroh terlebih dahulu. Jadi di sini Nabi menginginkan sebenarnya apa? Ya, lebih baik daripada yang beliau lakukan sebelumnya. Maka ini boleh, ya. Kemudian juga sabda Nabi kepada seseorang yang menginginkan kebaikan. Qauluhu fir rajuli mutamanni lil khair. Kata beliau, "Lau anna li misla mali fulanin la amiltu fihi misla amali fulanin." Ya. Andai kata aku punya harta seperti si fulan, ya, maka aku juga akan melakukan seperti amalan fulan. Jadi dia melihat ada si fulan yang punya harta dan dia gunakan harta tersebut untuk kebaikan. Maka dia, andai kata saya punya harta juga kayak dia, saya akan lakukan seperti orang tersebut. Nah, maka yang ini terpuji. Bahkan dapat pahala sama karena niatnya. Karena keinginannya terhadap kebaikan. Kemudian sabda Nabi, "Lau sabara akhi Musa laqassallahu alaina min nabaihima." Andai kata saudaraku Musa bersabar, sungguh Allah akan mengkisahkan kepada kita tentang kabar tentang mereka berdua, yaitu mengenai kisah Nabi Musa bersama Khidir. Wa kama anna law idza qalaha mutamanniyan lil khairi fa huwa mahmud, fa idza qalaha mutamanniyan lisyarr fa huwa madmum. Sebagaimana apabila kata andai kata ini dikatakan dalam rangka mengharapkan kebaikan maka dia menjadi terpuji, maka sebaliknya apabila dikatakan karena mengharapkan keburukan, menginginkan keburukan, maka dia tercela. Maka penggunaan lau ini terjadi sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkannya. In humila 'alaiha ad-dujar wal hazan wa daful iman bil qada'i wal qadari au tamanni syarr kana madmuman. Kalau orang yang mengucapkannya itu karena jengkel, karena sedih, karena lemah iman terhadap takdir Allah atau menginginkan keburukan, maka dia tercela. Sebaliknya, kalau orang yang mengatakannya itu karena menginginkan kebaikan atau karena pengajaran atau karena bimbingan, maka dia terpuji. Walihada ja'ala al-musannifu at-tarjamata muhtamilatan li amrayn. Maka beliau Al-Imam Syekh Muhammad mendatangkan bab ini, membuat bab ini musannif menjadi dua kemungkinan. Menjadi dua kemungkinan, yaitu bisa jadi tercela, bisa jadi terpuji ucapan lau. Maka kita akan baca hari ini dalil-dalil terkait dengan ucapan andai kata. Yang pertama, beliau membawakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 154. Qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Kalau di Al-Qaulus Sadid ini sangat ringkas ya. Jadi yang diterjemah ini lebih lengkap membawakan ayatnya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Mereka berkata, ini orang-orang munafik mengatakan, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini, yaitu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah
sekiranya kalian pun berada di rumah kalian, la barzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Maksudnya memang sudah ditakdirkan untuk terbunuh. Nggak ada urusannya dengan orang-orang munafik tersebut. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui isi hati. Ini dalil yang pertama yang dibawakan musannif dari bab ini. Maka di sini ya, firman Allah ini berisi tentang perkataan sebagian orang munafik ketika usainya perang Uhud. Ketika usainya perang Uhud, ini dikatakan oleh mereka karena takut. Karena sebenarnya orang munafik itu pengecut, nggak sabar, dan juga lemah dalam diri mereka. Sehingga perkataan orang munafik ini kategorinya termasuk yang tercela dan merupakan pengingkaran terhadap syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam menyuruh untuk berjihad, perang. Tapi mereka katakan, sekiranya nggak berangkat, gitu kan, maka kalian nggak akan terbunuh. Walaupun ini ngucapinnya orang munafik itu, maka kita tidak akan dikalahkan, seakan-akan bagian dari orang Muslim. Nah, ini orang munafik ya. Baik, maka ini merupakan bentuk pengingkaran juga terhadap takdir, seolah-olah mereka berkata sebagai pembenaran tindakan mereka tersebut. Seandainya kita punya pengaturan dan pendapat yang bagus, tentunya tidak ikut keluar, sehingga kita tidak terbunuh, terkalahkan. Baik, maka di dalam ayat ini ada beberapa faidah. Yang pertama, larangan mengatakan lau yang diucapkan sebagai bentuk penentangan terhadap syariat atau takdir. Larangan mengatakan apa? Lau. Apa lau artinya? Seandainya. Yang diucapkan sebagai bentuk penentangan terhadap syariat atau takdir. Yang kedua, kebaikan dan keburukan merupakan ketentuan Allah, takdir dari Allah. Segala sesuatu, mau yang baik, mau yang buruk, semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dianggap buruk namanya takdir kauni. Kalau yang baik dan Allah cintai namanya takdir syar'i. Tapi tidak semua takdir syar'i terjadi. Allah mencintai semua orang itu beriman, tapi tetap ada orang kafir. Itu namanya takdir syar'i atau iradah syar'iyah. Karena beriman kepada takdir itu salah satunya beriman kepada iradah, masyiah Allah. Selanjutnya, disyariatkan pasrah terhadap takdir dan tidak murka terhadapnya. Disyariatkan pasrah terhadap takdir dan tidak murka terhadapnya.
Ini saya ambil dari syarah kitab Tauhid Ustaz Yazid ya, bin Abdul Qadir Jawa. Tapi tidak semuanya saya sebutkan. Yang terakhir, penentangan kepada takdir adalah tanda kemunafikan. Penentangan kepada takdir adalah tanda kemunafikan. Kemudian dalil yang kedua, dalam surah Ali Imran ayat 168, Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya sementara mereka tidak ikut berperang. Ini orang-orang munafik juga nih. Lau atu'una ma qutilu, sekiranya mereka mengikuti kita, nggak ikut perang, ya, tentulah mereka tidak terbunuh. Ini kata orang munafik. Ini diabadikan oleh Allah perkataan mereka. Qul, katakanlah, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di sini pada perang Uhud ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, dan dia berada dalam barisan kaum muslimin, tapi dia pulang balik, mundur bersama sepertiga pasukan kaum muslimin. Nah, ketika itu dalam perang Uhud ada 70 orang hufal, ahli Al-Quran yang terbunuh di situ, mati syahid. Maka orang-orang munafik mengkritik syariat Rasulullah untuk berjihad ke Uhud. Kemudian orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang tidak ikut berbalik mundur, seandainya mereka mengikuti kita berbalik mundur, ya seperti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Jadi kata orang munafik itu, pendapat kita ini lebih baik daripada syariat Muhammad. Maka ini penggunaan lau yang terlarang, karena digunakan untuk mengkritik apa? Syariat Nabi Muhammad SAW, dan hal ini bisa mengantarkan kepada kekafiran. Selanjutnya dalil yang dibawakan oleh musannif yang ketiga dari hadis, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga hadisnya sebenarnya lengkapnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dalam setiap perkara itu ada kebaikan, ya, dan pada setiap dari keduanya itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, dan jangan sekali-kali kamu bersikap lemah. Jadi ada riwayat wala ta'jaz, bisa dibaca wala ta'jiz, ya, jimnya itu bisa pakai fathah atau kasroh, bisa juga la ta'jizan, nah pakai taukid, nun taukid sakila. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan kalau engkau tertimpa sesuatu jangan mengatakan
lau anni fa'altu kada wa kada kana kada wa kada. Seandainya saya melakukan ini dan itu, maka akan terjadi ini dan itu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, ada yang mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ada qadarullahi wa ma syaa fa'al. Bisa ini dua-duanya. Bisa dengan fiil qaddara wazan fa'ala, bisa qadarullah dengan qadar. Qadar itu dengan masdar. Dua-duanya boleh. Tapi yang qaddara Allahnya dibaca marfu, lafzul jalalah. Qaddarullah, qaddarallahu, karena sebagai fa'il. Tapi kalau yang qadarullahi, ini yang mudhaf ilaihi. Ya, itu bedanya. Bahasa Arab. Fa inna lau, karena sesungguhnya ungkapan lau itu taftahu amala syaitan, bisa membuka amal perbuatan syaitan. Di dalam hadis ini banyak faidahnya sebenarnya ya. Nah, intinya di sini adalah yang menjadi syahid apa? Jangan mengeluh dengan berkata apa? Nah, seandainya saya melakukan ini maka akan begini. Seandainya ini yang menjadi syahid. Kalau kita tertimpa sesuatu yang tidak disenangi, ya. Adapun untuk apa? Faidah dari hadis ini banyak dalam kitab-kitab hadis. Ya, juga Ustaz Yazid Hafizahullah juga membawakan ada 19 faidah dalam kitab Tauhid beliau. Baik. Sekarang kita masuk kandungan dari bab ini. Kandungan dari bab ini. Yang pertama, tafsir kedua ayat dalam surah Ali Imran. Untuk melihat talik di bawah untuk yang terjemah. Kedua ayat di atas menunjukkan larangan mengucapkan andai kata atau seandainya dalam hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan ucapan demikian termasuk sifat-sifat munafik. Juga menunjukkan bahwa konsekuensi iman adalah pasrah dan ridho kepada takdir Allah, serta rasa khawatir seseorang tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari takdir tersebut. Yang kedua, dilarang dengan tegas untuk mengucapkan andai kata atau seandainya apabila mendapat sesuatu atau kegagalan. Ini kalau gagal atau tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, jangan bilang seandainya. Yang ketiga, alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan setan. Yang keempat, bimbingan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai suatu kegagalan atau mendapat suatu musibah, yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik dan bersabar serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah tadi. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala, atau qadarullahi wa masya'a fa'ala. Kalau kita biasanya cuma mengucapkan qadarullah atau qaddarallah, gitu ya. Ini boleh saya. Tapi alangkah baiknya ditambah dengan tadi qaddarallahu wa masya'a fa'ala, wa masya'a fa'ala. Yang kelima, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah. Tadi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
Tetap kita minta pertolongan kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengerahkan usaha tapi tidak minta tolong kepada Allah. Atau memang minta tolong juga termasuk dari usaha minta tolong kepada Allah tersebut. Doa termasuk usaha. Termasuk tawakal. Yang keenam terakhir, dilarang bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Jadi kalau kita memiliki suatu tekad untuk perkara-perkara yang baik, maka semangat untuk melakukannya. Ya, minta tolong kepada Allah, jangan sampai bersikap lemah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.